Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena pasal itu harus. Lagi-lagi Roy Suryo bego. Kenapa saya bilang bego? Kau jangan cari-cari alasan. Kalau kemarin kau koar-koar, kau bilang kau sudah menelisik sama si Resmond dengan keahlian kalian gitu. Tiba-tiba sekarang kau mau mengelak. Secara bodoh aja anak TK menyebutkan. Siapa yang bodoh? Kalau kau pakar, harusnya kau selidiki keasliannya dulu. Bukan dari fotokopian, kau sok jago, sok ahli telematika, pakai ELA, pakai ini, pakai itu, kontut sama kau. Udah, masuk penjara aja kau. Posting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena. Nah, kan ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Tenang Mas Roy ya. Tidak usah terlalu berapi-api ya. Tapi jejak digital Anda sudah ada di kepolisian. Diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Sebenarnya Dokter Tifa ini sebenarnya dia dok. Hah? Kejap. Dia itu dok. Hah? Kejap. Apa? Kejap. Dok. Dia itu dok. Sekejap. Nah, dan tadi udah diperiksa selama 6 jam dengan kurang lebih 26 pertanyaan. Mukanya udah mulai lesu. Jangan kayak dulu lagi. Nanti pura-pura sakit. Pakai penyangga leher, pakai kursi roda. Ya kan? Nggak kapok-kapok sih. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaiki sampai simulasikan? Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Kemana? Di pemegang ijazah, Pak Jokowi dalam konteks ini, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti biasa, ya apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kalau kita lihat sekarang ini Roy Suryo dan teman-temannya semakin panik ya kan guys. Roy Suryo malah mengkambing hitamkan orang lain. Katanya kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar asli ya, maka yang memposting ijazah Pak Jokowi lah yang akan kena. Ini memperlihatkan kepanikan Roy Suryo dan teman-temannya ya kan. Dan ada lagi nih si Tifa dan Roy Suryo katanya ingin mengundang ahli forensik dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika ya. Nggak tahu lah dari Jepang ya, kita nggak tahu lah katanya dari mancanegara, tapi yakin mereka mau datang. Tapi gini ya kan guys, kalau menurut aku ya kan sebenarnya simple aja untuk membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Cukup tanya Pak Jokowi, benar nggak Pak Jokowi mempunyai ijazah asli? Ya benar kata Pak Jokowi. Nah terus ditanya pihak UGM, benar nggak UGM pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi? Kalau pihak UGM mengatakan iya, berarti sudah selesai masalah, nggak perlu ada forensik. Aduh, parah lah ya kan. Oke lah, langsung saja lah kita simak video ini. Nih, kita lihat ya, ada video bapak-bapak yang bisa dibilang mensentil Roy panci. Saking geramnya kayaknya nih bapak-bapak ya. Pokoknya kalian lihat dah video ini. Pokoknya banyak ya video yang aku rangkum guys. Tonton video ini sampai selesai dan langsung saja kita simak sambil kita berkomentar ya kan guys. Ini dia videonya. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena pasal itu harus. Lagi-lagi Roy Suryo bego. Kenapa saya bilang bego? Kau jangan cari-cari alasan. Kalau kemarin kau koar-koar, kau bilang kau sudah menelisik sama si Resmond dengan keahlian kalian gitu. Tiba-tiba sekarang kau mau mengelak. Secara bodoh aja anak TK menyebutkan. Siapa yang bodoh? Kalau kau pakar, harusnya kau selidiki keasliannya dulu. Bukan dari fotokopian, kau sok jago, sok ahli telematika, pakai ELA, pakai ini, pakai itu, kontut sama kau. Udah, masuk penjara aja kau. Membodohi bangsa Indonesia kalian. Ya, kamu telah menebar-nebar fitnah, menebar kerusuhan, menghasut bangsa.
gitu dia. Jadi kalau dibilang nggak kena pasal penghasutan, kalian itu juga bego. Karena sudah banyak sekarang seperti pengakuan si Kozi, ada jutaan di Instagram, di sosial media, dan lain-lain yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Itu artinya apa? Mereka adalah korban hasutan kalian. Itu menjadi bukti. Ya kan? Datang si botak satu ini, si pencuri panci ini. Koar-koar terus buncung kau. Akhirnya dari cara kekoar-koar menjadi barang bukti. Jejak digital. Di mana coba kau seorang ahli? Ternyata setelah akhirnya baru kau selidiki yang memposting di kau apa itu yang bilang asli itu baru kau sadar itu palsu. Kan edar kan? Oke? Prof. Suryo, udah jalani aja lagi kembali jadi residivis. Jangan keluar-keluar kau. Pening Indonesia ini kamu buat. Kelompok kamu sedikit seutil. Ingin menyatakan negara ini seolah-olah kalian ingin menyelamatkan bangsa. Pret sama kalian, pret. Kan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena. Nah, kan ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Mencari Tenang kambing Mas hitam. Roy, tenang Mas Roy ya. Tidak usah terlalu terlalu berapi-api ya. Tapi jejak digital Anda sudah ada di kepolisian. Peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Jokowi lovers, kumpul maning. Nih ya, kalau usaha patut kita acungi jempol ya, nggak pernah menyerah, terus berupaya walaupun ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal, terus dicoba. Bahkan sekarang pakai tipu-tipu lagi ya, katanya ada ilmuwan dari Eropa, Amerika, Australia. Pret. Epret. Kita buktikan ya, apakah betul dia dapat dukungan dari ilmuwan Eropa, Amerika, dan Australia. Paling juga dari Tanah Abang. Sebenarnya dokter Tifa ini sebenarnya dia dok. Kejap. Dia itu dok. Kejap. Dok. Dia itu dok. Ngerti nggak kalian? Dan tadi udah diperiksa selama 6 jam dengan kurang lebih 26 pertanyaan. Mukanya udah mulai lesu. Jangan kayak dulu lagi. Nanti pura-pura sakit. Pakai penyangga leher kayak kursi roda. Ya kan? Dulu ya. Nggak kapok-kapok sih. Coba kita lihat teman-temannya lagi nanti yang lain, ya. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaiki sampai simulasikan? Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Gimana? Ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa, Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi. Ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Kemana? Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang katanya. Gue nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah gitu. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja.
Emang aku jelek banget gitu. itu ya. Kan ruang publik kita hidupkan diskursus kritik mau sekelas-kelasnya is okay, nggak masalah, respon nggak masalah, yang penting lu nggak buat kriminal aja, taati kaedahnya, jangan ambil hak orang lain, that's it. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Atau ya kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Nah, itulah bahayanya mereka yang menghasut publik, ya. Betul. Narasi semacam ini. Ya. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Iya, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi dalam kaitan ini, ya seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang. Ya, UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Udah itu aja. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai, simpel. Nggak perlu lagi forensik. Nggak perlu lagi forensik. Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif. Ya kan, hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Iya. Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan benar, saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Udah, selesai. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Nggak usah repot-repot. Ya, ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh. Halo Republik Indonesia, kami adalah Anonymous. Kami bukan partai, Anonymous, bukan buzzer, bukan pencitraan. Kami adalah bayangan dalam kabel, nafas dalam jaringan, suara dalam diam. Kami adalah mereka yang kau kira tidak ada. Dalam operasi siber rahasia bertajuk Tagar Operasi Ijazah, kami berhasil menyusup ke jantung server Universitas Gadjah Mada. Bukan sekadar akses publik, kami bongkar cadangan sistem, backup terarsip, file yang dikira hilang, dan kami temukan semuanya. Kebenaran itu jelas, ijazah Hir H. Joko Widodo adalah asli. Mahasiswa resmi UGM Angkatan 1980, lulus 1985. Skripsi tentang pemanfaatan kayu jati. Dosen pembimbing, Prof. Dr. Yanto Santosa. Rektor saat itu, Prof. Sarjito dan Prof. Noto Nagoro. Bukti-bukti keaslian, sidik digital, log arsip, dan pengakuan senyap dari rekan-rekan seangkatannya. Teman kuliahnya, Dr. Dwi Praptomo Nur Hidayatdir, Edi Suharno, Dr. Heri Santoso, dan sekarang, dengarkan ini baik-baik, akun ini adalah akun terakhir kamu lihat dalam diam. Karena kini kami telah menguasai 4 akun TikTok aktif, dan kami siap melakukan live stream penyerangan kami. Bukan sekadar bicara, kami akan bergerak. Bukan sekadar unggahan, kami akan siarkan. Langsung, tanpa sensor, tanpa filter. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Berhenti menyebar kebohongan, berhenti bermain api di lahan kebenaran. Kami tidak memaafkan, kami tidak melupakan. Kepada penebar fitnah, kalian akan melihat kami di layar kalian. Bukan esok, tapi sekarang.
expect us. Ini apalagi nih? Harus nurut ya. Oh, ini yang dikatain pinter anak abah itu ya. Oh, soal pagar laut kemarin ya ngomong. Kapal dari mana? Waduh, aki-aki ya. Harus nurut. Oh begitu konsepnya ya. Harus diatur dulu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan Banten, wilayah pesisir utara Banten. Kami di sini hadir untuk memberikan dukungan dan support terhadap saudara-saudara kami, Pak Roy Suryo dan juga Bu Dr. Tifa. Kami berharap di sini keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan sampai. Oh ya, ngerti sekarang ya. Kan begitu konsepnya kalau mau bikin konten ya, ataupun ya untuk membela teman-teman mereka, kumpulkan, kalau nggak mau ikut mau ditabok gitu. Aduh, parah lah ya kan. Aduh, gimana nih ya kan. Sekarang ini udah jelas ya kan. Kalau semakin lama semakin terang benderang lah kasus ataupun tuduhan dari mereka mengatakan ijazahnya palsu Pak Jokowi. Udah terang benderang. Sekarang banyak yang mendukung Pak Jokowi dan ya seperti abang-abang kita tadi menjelaskan, sebenarnya kalau kita mau membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi senang aja ya kan guys. Ya tinggal tanya Pak Jokowi, kamu Pak Jokowi punya ijazah asli apa palsu? Asli. Terus dapat dari mana? UGM? Tanya UGM. Pihak UGM mengatakan, ya saya mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi. Udah selesai, sesimpel itu, nggak usah forensik sibuk gitu ya kan. Aduh, dan seharusnya kalau misalkan benar-benar ya Pak Jokowi memakai ijazah palsu, seharusnya pihak UGM lah yang menggugat Pak Jokowi. Kenapa ya kan? Kenapa Pak Jokowi memalsukan ijazah? Ya karena mengaku-ngaku dapat ijazah dari UGM. Nah, jadi yang harus melapor itu, menggugat itu ya harusnya pihak UGM, bukan si Roy Panci, dokter tipu-tipu, Egy Durhaka ya kan. Rismo. Gak usah lah forensik, udah itu aja, simple. Ya, sesimpel itu. Tanya Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi asli. Kuliah di mana? UGM, tanya pihak UGM. Kata UGM, iya benar asli, udah. Mau apa lagi? Ya benar juga kata abang kita juga tadi ya, kalau walaupun diuji forensik oleh orang luar negeri, misalkan orang luar negeri itu bilang, ini palsu, tapi pihak UGM mengatakan asli kok. Oh ini tulisannya miring, ini tahun 80-an, tahun 85 ini nggak ada tulisan seperti ini. Tapi pihak UGM mengatakan iya itu dari UGM mengeluarkan font-font yang seperti itu. Dan teman Pak Jokowi juga bilang, kalau soal tulisan miring, bengkok atau apa gitu ya kan fontnya kayak gitu, kita mahasiswa nggak tahu. Yang penting yang jelas kita menerima ijazah ini dari UGM, udah selesai. Kalau kalian Roy Panci, si Rismon ya kan, yang mempersalahkan tulisannya, fontnya, ya tanya UGM dong. Ya. Jangan tanya Pak Jokowi. Nah, sekarang udah kena kan kalian. Udah jelas dah, udah. Dah kalian pasti masuk bui. Udah itu aja lah. Nggak bisa ngomong banyak-banyak aku guys. Udah itu aja lah. Kalian 100% masuk bui. Kalian 100% masuk bui. Kalian 100% masuk bui. Itu aja dah. Kita udah nggak sabar ya. Nggak tahu lagi nih kalau sudah Roy Suryo menjadi tersangka dan teman-temannya. Nggak tahu lagi. Kan dulu si Roy Suryo waktu ditahan itu kan pakai penyanggah leher. Kalau sekarang nggak tahu ya pakai penyanggah apa lagi nantinya. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang ijazah Pak Jokowi ataupun tuduhan-tuduhan mereka terhadap Pak Jokowi, silahkan komen di bawah. Cocoknya mereka ini diberi hukuman apa gitu ya kan.
Dihukuman berapa tahun? Kalau boleh seumur hidup lah, biar nggak gaduh-gaduh terus. Oke guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.